Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syarafiyatan muqaddimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah ya Ramadan, alhamdulillah pada malam hari ini di tempat ini kita memasuki malam yang ke-6. Jadi puasanya kita sudah 5 hari, karena hari ini bertepatan dengan 5 Ramadan. Kita menyadari setiap bulan Ramadan hampir di setiap masjid, langgar atau mushola setiap malam mengalami kemajuan. Itu di mana-mana tempat, dan kita merasakan semakin hari semakin berdekat, semakin lelah, semakin ngantuk. Itu semua. Kemudian maka bagaimana ketika kita menghadapi rasa malas, melanggarlah musola dan ke masjid, maka jangan tinggalkan qiyam Ramadan. Artinya tetap di rumah memperbanyak amal ibadah, yaitu sholat. Adapun jika kita kerjakan di rumah, untuk surahnya apa yang mudah, apa yang hafal, tidak ada ketentuan surah di dalam sholat. Artinya kita sholat ini tidak ditentukan surahnya, tidak ada penentuan, malah diperintahkan apa yang mudah. Kemudian pernah terjadi, ini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang imam di Masjid Quba yang selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat. Membayangkan setiap rakaat beliau membaca Qul Huwallah itu setiap rakaat. Bila sembahyangnya 2 rakaat, 2 rakaatnya Qul Huwallah itu beritir. Bila 4 rakaatnya Qul Huwallah terus. Pernah terjadi itu. Kemudian para sahabat sempat mempertanyakan, ketika ditanya oleh Nabi, ia menjawab, aku mencintai surah itu. Lalu apa kata Nabi? Nabi menjawab, kecintaanmu pada surah itu memasukkanmu ke dalam surga. Maka berdasarkan hadis ini, surah-surah yang kita bawakan itu atas dasar kecintaan. Artinya bukan keterpaksaan atau bukan karena ingin membanggakan hafalan kita, bukan. Tapi karena kita kecintaan atas ayat tersebut. Kecintaan itu tentunya kita memahami apa yang dipahami makna daripada surah yang kita baca tadi, kita itu memahami, artinya dapat merasakan. Itulah kecintaan. Bukan hanya panjang ayatnya, bukan, tapi karena dia memahami konteks daripada ayat per ayat. Itulah kata Nabi, akan memasukkanmu ke dalam surga. Itu. Kemudian nanti kita di 20 malam ini kita akan menuju malam 10 akhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita akan mengerjakan sholat sunat pada malam Lailatul Qadar yang 2 rakaat, sehingga jumlah sholat kita nantinya di 10 malam akhir itu akan berjumlah 13 rakaat. Sebagaimana kabar dan informasi yang kita terima bahwa pada Ramadan ini Makkah dan Madinah itu sama, mengerjakan sholat tarawih 13 rakaat beserta witir.
sama sudah. Karena memang di dua hadis ada yang 11 dan ada yang 13. Berarti di sini dinyatakan tidak ada pembatasan jumlah rakaat di dalam sholat. Tidak ada, Nabi tidak membatasi, cuma Nabi mempraktikkan yang ditanyakan, diperhatikan sehingga redaksi itu jangan engkau tanya panjangnya dan jangan engkau tanya bagus dan indahnya bacaan Nabi, tapi tidak usah menuruti bacaannya itu. Panjangnya tidak usah dituruti karena Nabi itu lawas membaca, akhirnya istirahat sedikit, awas juga hingga mendekati sahur, tidak usah ditanya. Maksudnya kada usah ditanya itu kada usah dituruti. Jauh yang dituruti itu sambayangnya yang dituruti. Ada pun surahnya kada usah dituruti. Itu maksudnya. Kemudian nanti kita di 10 akhir, karena ada konsep kita di 10 akhir. Kita akan mengerjakan di setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 7 kali. Dari beberapa kawan-kawan di sini ada yang mundur memandangkan bahwa ini kada pernah digali Nabi. Iya, yang digali Nabi itu sholat sunat pada malam Lailatul Qadar, itu beritanya. Man qama fi Lailatul Qadar. Jadi gimana waktu sahabat bukti Allahumma taqaddama min jannati. Jadi kita menggali sampai yang sunat di malam Lailatul Qadar. Untuk surahnya setelah Al-Fatihah kita menentukan Al-Ikhlas 7 kali, bukan membuat buku. Berdasarkan di dalam kitab tafsir Ibnu Hajar menegaskan boleh mengkhususkan baca surah tertentu dan boleh memperbanyak baca surah yang disukai selama tidak meninggalkan yang lain. Artinya ada merusak rukun, aturan itu ada dirusak. Kalau sampai yang dua rakaat ada merusak rukun sampai yang ada. Ini masalah surah. Makanya di dalam kitab tafsir Ibnu menegaskan boleh mengkhususkan baca surah tertentu dan boleh memperbanyak baca surah yang disukai selama ada merusak rukun. Boleh. Inilah dalil kita atau dasar kita mengerjakannya nanti di 10 terakhir. Jadi yang selama ini kawan-kawan, sebagian kawan-kawan kita mengatakan karena ini ada tempat sumber hadisnya, ya sumber hadisnya yang tata cara kaifiatnya 2 rakaat di 10 terakhir setelah Al-Fatihah atau setiap rakaat Al-Ikhlas 7 kali itu dinyatakan daif, tapi daif ini boleh diamalkan karena ada merusak hukum. Bahkan kita ada merusak yang 2 rakaatnya. Penentuan surahnya itu pun adalah dasarnya. Jadi kita sudah terjawab. Jadi kita ini mau takutik lah karena tiap tahun ada informasi artinya kita mengerjakan sholat sunat Lailatul Qadar yang dikatakan bid'ah oleh sebagian kawan-kawan. Makanya kita cari dan dengan alhamdulillah ketemulah penegasannya ini dalam kitab tafsir Ibnu Hajar. Jadi dalam tafsir Ibnu Hajar itu Ibnu Hajar yang menjelaskan ini boleh mengkhususkan surah dan memperbanyak baca surah yang kita sukai. Bahkan Al-Ikhlas sudah terjadi setiap rakaat dan ini dilakukan saat imam Masjid Kuba. Nah ini dan bahkan Nabi SAW yang mempertanyakannya. Jadi kita ada ragu-ragu lagi. Apapun konsep yang sudah ada di Jihadus Sunnah ini, insya Allah tidak membuat hukum, ada merusak hukum. Semua kaidah yang kita jalankan adalah sesuai aturan atau sesuai sunnah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini untuk sikap kita, mengingat waktu juga sudah larut malam.
kondisi kita semakin. Untuk itu kita tutup pada malam hari ini, yaitu malam yang keenam, besok malam yang ketujuh. Jadi kita 3 malam lagi akan menuju doa Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau Allahumma arhamni ya arhamar rahimin. Kita tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.